Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nusifa Isnaini dengan NIM 22411101112 dari kelas 5 MPIC. Di video ini, saya akan membuat tutorial SPSS, yaitu tugas mata kuliah aplikasi Statistika Manajemen Pendidikan. Ya, sini saya sudah ada data dan pertanyaannya. Datanya ini ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Pertanyaan yang pertama, tentukan apakah kedua variabel saling berpengaruh. Kemudian pertanyaan yang kedua, berdasarkan data yang ada, tentukan persamaan regresi linear sederhana yang menggambarkan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah hubungan antara variabel X dan variabel Y berdasarkan data yang diberikan. Di sini datanya itu ada 30 sampel. Langsung saja kita buka SPSS-nya. Nah, di sini saya sudah menyalin data yang tadi. Nah, sebelum kalian menyalin, itu buka dulu variabel view. Ini ada di samping data view. Nah, tulis saja variabelnya. Di sini karena variabelnya ada dua, jadi saya menuliskan yaitu variabel X dan variabel Y. Kemudian desimalnya tetap angka 2 tidak diubah karena data yang tadi itu bernilai desimal. Kemudian measure-nya tetap kita ubah menjadi scale, dua-duanya kita ubah menjadi scale. Kemudian langsung saja, nah kita lihat dulu pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, tentukan apakah kedua variabel saling berpengaruh. Oke. Sebelum kita melakukan uji untuk melihat apakah kedua variabel ini berpengaruh, kita harus lakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Langkahnya yang pertama, klik Analyze, kemudian klik Descriptive Statistic, yang ini, kemudian klik Explore. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, masukkan variabel X dan Y ke dalam dependent list. Masukkan semuanya ya. Oke, kemudian klik Plots, ini ada di samping. Nah, setelah tampilan seperti ini, kalian klik Normality Plots with Test hingga muncul tanda centang seperti ini. Kemudian kita continue. Nah, kita langsung saja oke. Nanti tunggu saja hasilnya akan muncul. Nah, setelah muncul hasilnya seperti ini, kita lihat data ini normal atau tidak, scroll ke bawah ya teman-teman. Nah, sampai muncul tabel test of normality. Nah, syarat dari uji tes normality yaitu jika nilai signifikan ini berada di atas 0,05, artinya data ini normal. Nah, namun jika nilai signifikasinya itu berada di bawah 0,05, artinya datanya tidak normal. Nah, kita lihat hasil dari uji normality, nilai signifikasinya berada di atas 0,05 ya teman-teman. Ini variabel X-nya 0,149, variabel Y-nya signifikasinya 0,135. Artinya, data kedua variabel tersebut itu normal. Setelah melakukan uji normality, kita langsung saja melakukan uji untuk melihat pengaruhnya itu pakai uji regresi linear sederhana. Langkahnya yang pertama kita klik Analyze, kemudian klik Regression, yang ini, klik Linear, yang ini ya teman-teman nomor 2. Nah, setelah muncul seperti ini, kita masukkan variabel X ke dalam independent dan variabel Y ke dalam dependent. Klik saja langsung oke. Ditunggu. Nah, setelah muncul seperti ini, untuk melihat apakah kedua variabel ini saling berpengaruh, kita lihat di signifikasi tabel ANOVA di sini. Nah, untuk mengetahui apakah kedua variabel ini berpengaruh atau tidak, itu ada tandanya ya teman-teman. Nah, jika nilai signifikasinya di bawah 0,05, artinya ada pengaruh antara variabel X dan Y. Nah, jika nilai signifikasinya berada di atas 0,05, maka artinya tidak ada pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Karena di sini hasil dari uji tadi
signifikasinya yaitu 0,000, yang artinya ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Seperti itu. Jadi pertanyaan yang pertama dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, berdasarkan data yang ada, tentukan persamaan regresi linear sederhana yang menggambarkan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Untuk melihat persamaan itu kita dapat menggunakan rumus. Rumusnya yaitu Y sama dengan A plus BX. Kita ketikkan saja rumusnya supaya teman-teman tahu. Oke. Rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. Ya, seperti ini. Nah, untuk melihat A dan plus B ini, kita melihatnya di bagian ini, teman-teman. Tabel koefisien. Di bagian B. Nah, untuk nilai A itu kita ambil dari nilai konstan yang ini, 5,510. Nah, kemudian untuk nilai B itu kita ambil di tabel B, bagian yang kedua ini yang X, itu 1,926. Nah, untuk mengetahui persamaan antara lini sederhana yang menggambarkan hubungan ini, jadi jika nilai A dan B ini ditambah angka berapapun, terus bertambah, terus naik, maka hubungan tersebut itu bersifat positif. Nah, jika hasilnya minus, negatif, itu artinya negatif. Ya, seperti itu. Nah, dapat disimpulkan bahwa setiap penambahan 1% nilai X, maka nilai Y akan bertambah sebesar nih 1,926, yang artinya arah pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y itu positif karena hasilnya itu selalu bertambah naik seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 3, apakah hubungan antara variabel X dan variabel Y berdasarkan data yang diberikan? Nah, untuk melihat hubungan kedua variabel tersebut itu kita bisa melihat di tabel bagian model summary. Nah, kita melihatnya itu di ini, teman-teman, tabel bagian R. Untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan variabel Y, itu ada pedoman kekuatan hubungannya ya, teman-teman. Oke, yang pertama yaitu jika nilai R-nya itu 0,00 sampai 0,25, itu artinya hubungannya sangat lemah. Nah, jika 0,26 sampai 0,50 itu hubungannya kuat, 0,51 sampai 0,75 itu kuat, 0,76 sampai 0,99 hubungannya sangat kuat, kemudian 1,00 itu hubungannya sempurna. Dari hasil yang telah diuji, itu nilai hubungannya sebesar 0,997, yang artinya kekuatan hubungannya itu sangat kuat. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel X dan variabel Y itu memiliki hubungan yang sangat kuat. Seperti itu. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.